together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas topik nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri ya. Materi ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 12 SMA ataupun Madrasah Aliyah jurusan MIA ya. Perkenalkan saya ya Suryanto ya. Dan ini channel YouTube saya. Mohon silakan didukung dengan cara subscribe ya. Baiklah, kita akan masuki definisi ya, apa itu nilai maksimum dan nilai minimum ya. Misalkan D adalah daerah asal fungsi f yang memuat titik C, maka FC disebut nilai maksimum fungsi f pada daerah D jika nilai FC itu dia lebih besar sama dengan si fx untuk semua x di daerah D atau domain di sini. Nah, yang kedua, FC disebut nilai minimum fungsi f pada daerah D jika nilai FC-nya itu lebih kecil atau sama dengan si fx untuk semua x di D. Atau bahasa lainnya gini ya, nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi atau terbesar yang diperoleh pada sumbu Y ya. Sedangkan nilai minimum adalah nilai terendah atau tapi dia yang terbesarnya yang diperoleh pada sumbu Y. Untuk lebih jelasnya perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sinus X berikut ini. Kalau kita perhatikan bahwa ini sumbu Y dan sumbu X ya, grafik sinus Y sama dengan sin X ini ya. Oke ya. Ini kan kita mulai dari 0. Jadi kalau di sini 0 ya. Grafik ini kan Y sama dengan sin X, langsung nilai yang paling tinggi di sini, ini namanya nilai maksimum. Ini namanya nilai tertinggi, nilai max. Karena dia yang tertinggi di sini. Dan di sini nilai minimum karena dia terendah. Nilai minimum. Nilai terendah ya. Pada saat berapa fungsi Y sama dengan sin X itu mempunyai nilai maksimum? Pada saat di sini. Pada saat X sama dengan pi per 2. Dan pada saat X sama dengan 3 pi per 2, nilainya minimum. Ini fungsi trigonometri Y sama dengan sin X ya. Sekarang kita lanjut. Langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx. Yang pertama, setelah kita tahu rumus fungsinya, kita turunkan dulu. Turunkan, setelah itu kita buat sama dengan 0. Setelah kita buat sama dengan 0, nanti kan ada dapat nilai x-nya ya, dengan cara memfaktorkan ataupun persamaan linear ya. Ataupun disubstitusi. Setelah itu apa? Setelah kita peroleh nilai x-nya, maka si x ini kita substitusi ke fungsi awal atau fungsi fx. Nanti diperoleh nilai yang terbesar itu nilai maksimum dan nilai yang terkecil itu nilai minimum. Gitu saja. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2 cos x pada daerah interval 0 sampai 2V. Oke, sekarang kita jawab ya. Nah, gimana caranya? Tadi langkah yang pertama adalah kita harus menurunkan ini. Maka ini kalau kita turunkan, turunan apa? Turunan fungsi cos. Turunan fungsi cos apa? Min sin. Berarti turunan ini adalah min 2 sinus X gitu deh. Setelah kita peroleh turunan yang pertama, maka kita buat sama dengan 0. Jadi, kita bikin f aksennya sama dengan 0. Berarti di sini minus
2 sin X kita buat sama dengan 0. Nanti kan dari sini dapat X-nya. Caranya gimana? Kita pindahkan dulu koefisiennya minus 2, berarti kita pindahkan ke kanan menjadi membagi. Jadi kalau 0 dibagi minus 2 tetap 0. Setelah itu apa? Nah, ingat di pelajaran fungsi trigonometri, ya, sinus X sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya, nilai X yang sama dengan 0 itu berapa aja? Yang pertama adalah 0. Yang kedua berapa? V, ke 180 derajat. Yang ketiga berapa? 2V. Nah, ketika X-nya diganti dengan 0, V, dan 2V, nilai sinusnya 0. Gitu. Sehingga kita peroleh jawabannya, ya, nilai maksimum. Caranya gimana? Kita substitusi. Kita substitusi nilai si X yang kita peroleh ini ke fungsi fx. Fx-nya apa? Y sama dengan cos 2x, ya. Sekarang kita lihat di sini, ya. Jadi ketika X sama dengan 0, nilai si fx-nya berapa? Berarti kan 2 kali cos 0. Sama dengan berapa? Sama dengan, berarti kan 2 kali 1, sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masukkan juga ketika X sama dengan V. Berarti V itu 180 derajat. Berarti 2 kali cos V. 180 derajat itu adalah min 1. Maka jawabannya min 2. Ya, ngerti ya? Nah, ketika X sama dengan 2V, kita masukkanlah nilai si fx-nya sama dengan 2V. F sama dengan, jadi 2 dikali cos 2V. 2 kali cos 2V kan cos 360 sama dengan 1. Sama dengan 2 kali 1, 2. Nah, setelah kita masukkan ini, mana yang paling besar? Atau mana yang nilai yang paling besar? 2. Di sini 2, di sini juga 2. Berarti ini nilai maksimumnya. Mana yang paling kecil? Minus 2. Maka ini nilai minimumnya. Jadi kesimpulan kita adalah nilai maksimum sama dengan 2 dan nilai minimum sama dengan negatif 2. Ini jawaban untuk nomor 1, ya. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Nah, contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 3 tambah 2 sin x, ya. Nah, ini sama, ya. Sama, ya. Berarti pertama-tama kita apakah tadi? Kita turunkan. Nah, kita turunkan dulu. Maka itu turunan pembagian, yaitu yang mana? U per V. Berarti turunannya menjadi U aksen V kurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, dari rumus itu kan U-nya itu sama dengan 3. Berarti U aksennya sama dengan 0. Dan V-nya sama dengan 3 tambah 2 sin X. Berarti V aksennya sama dengan turunan 3, 0. Ya. Turunan sin cos berarti 2 cos X. Gitu. Ini turunan daripada fungsi itu, maka bisa kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Jadi F aksen X sama dengan U aksennya 0. Berarti di sini 0. 0 kali berapapun tetap 0, ya.
Ya, di sini 0 kali si P. Ya, 0 aja lah. Baru kurang U. U-nya 3 kali V aksen. V aksennya adalah 2 cos X dibagi V kuadrat. Berarti 3 tambah 2 sin dalam kurung kuadrat. Nah, setelah kita dapat ini, nah kalau kita sederhanakan ini berarti yang di atas adalah min 6 cos X ya. Min 6 dari mana? Ini minus 3 ya. Minus 3 kalikan 2 ya. Jadinya per yang di bawah pangkat 2. 3. Ini nggak usah diuraikan. Kenapa? Karena nanti kita bikin sama dengan 0 ya. Sinus X. Ini sinus X ya. Sinus X dalam kurung kuadrat. Ini turunan pertamanya. Sekarang langkah yang berikutnya adalah kita bikin turunan pertamanya ini sama dengan 0. Berarti si minus 6 cos X per buka kurung 3 ditambah 2 sin X dalam kurung kuadrat ini sama dengan 0. Betul, gitu. Ini kan kalau dikali silang jadinya 0, iya. Berarti minus 6 cos X itu sama dengan 0. 0 ini adalah penyebut di sini kita kali silangkan kemari. Kan jadi 0. Setelah itu, minus 6 kita bagikan lagi ke 0. Maka cos X sama dengan 0 dibagi minus 6. 0 juga. Nah, cos berapa yang 0? Kita langsung bisa dapat, yaitu cos berapa saja yang 0. Yang pertama adalah ketika 90 derajat atau pi per 2. Yang kedua ketika 270 atau 3V per 2. Jadi ada dua nilai. Nah, ini kita akan masukkan ke fungsi fx-nya ya, supaya kita bisa menghitung ya. Oke. Sekarang tadi pada saat X sama dengan pi per 2, nilai si fx-nya berapa gitu nih. Si fx tadi rumusnya adalah 3 per 3 tambah 2 sin pi per 2. Nah, ini kalau kita hitung ya, berarti kan 3 per 3 ditambah 2 kali sin 90. Sin 90 berapa? 1. Berarti 3 per ya. 2 dikali 1, 2. Tambah 3, 5. Berarti 3 per 5. Ini untuk X sama dengan pi per 2. Ya. Untuk X sama dengan pi per 2. Selanjutnya kita hitung ya, ketika X-nya sama dengan 3pi per 2 ya. Kita hitung ketika X sama dengan 3pi per 2, berapa nilai si fx-nya? Nah, masukkan lagi sama seperti yang di atas. Jadi 3 tambah 2 sin 3v per 2 sama dengan 3 per 3 ditambah 2 kali 3pi per 2 kan 270, sinnya berapa? Min 1. Berarti kali min 1. Sehingga kalau kita lihat ya, bagi 2 kali min 1 kan minus 2. 3 kurangi minus 2. 1 ya. 1. Berarti 3 dibagi 1. 3. Berarti nilai minimum di antara 2 ini yang mana ini? Berarti ini nilai minimum. Ini nilai maksimum. Jadi kesimpulannya kita apa? Kesimpulan
nilai maksimumnya adalah berapa tadi? Di 3. Sementara nilai minimum sama dengan 3/5. Begitu dia. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Contoh soal yang ketiga ya. Yang ketiga contohnya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan 4 sin x dan tambah 3 cos x pada daerah asal 0 sampai 2pi ya. Oke, sekarang kita jawab ya. Tentu kalau kita lihat di sini, ini kita jawab ya. Nah, harus kita ingat bahwa bentuk f(x) sama dengan a sin x ditambah b cos x tambah c. Nah, ini kan kalau bentuknya seperti ini, maka fungsi maksimumnya itu adalah akar a kuadrat tambah b kuadrat terus ditambah c. Nah, dari soal ini kelihatan bahwa di sini adalah nilai A. Ini nilai B. C-nya kan nggak ada, berarti C-nya sama dengan 0. Sehingga rumus maksimumnya menjadi akar 16 ya. 16 itu 4/2 ditambah 3/2 9. Ya. Jadi ditambah 0. Maka jawabannya 5. 5 ini diperoleh dari 16 tambah 9. 25 akarnya 5. Itu maksimumnya. Maka kita bisa mencari nilai minimumnya yaitu negatifnya, yaitu menjadi min akar a kuadrat ditambah b kuadrat ya ditambah c. Jadi minus a kuadrat itu berarti 16 ya. 4/2 ya tambah 9 ini 0. Jadi jawabannya adalah minus 5. Maka kesimpulan kita bahwa nilai maksimum fungsi ini sama dengan 5 dan nilai minimum sama dengan min 5. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat, contoh yang terakhir ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan 6 ditambah 2 cos kuadrat x tambah 8 sin kuadrat x tambah 12 cos x kali sinus x pada D atau daerah asal 0 sampai 2pi ya. Sekarang kita jawab. Nah, kalau kita jawab ini soal ya bahwa bentuknya ini sudah bentuk yang kompleks ya. Maka bagaimana kita ngubahnya? Coba kalau kita perhatikan di sini ada cos kuadrat x, di sini ada sin kuadrat x. Mungkin di sini bisa kita ketahui triknya bahwa sudut identitas yaitu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Nah, kita akan upayakan ini menjadi seperti ini dulu. Baru yang ini nanti menjadi sudut rangkap sinus. Yaitu sudut 2x itu sama dengan 2 sin x
cos X ya. Di sini sudah ada 12, maka nanti jadi 6 lagi sisanya. Nah, sekarang kita jawab ya. Maka soal ini menjadi fx sama dengan 6 ditambah ya 2 cos kuadrat X tambah 2 juga ya. Atau 2 sin kuadrat X ya. Karena di sini 8, sudah ada 2, maka tinggal 6 sisanya supaya menjadi 8 sin kuadrat X kan gitu. Nah, ini ditambah 6 kali 2 sin X cos X. Sifat komutatif ya. Cos X dikali sin X itu sama saja menjadi sin X dikali cos X. Nah, yang 12-nya ini ya diuraikan menjadi 6 kali 2. Setelah itu 6 ditambah, ini 2-nya buka kurung, ini jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat X. Nanti ini jadi identitas 1. Ditambah 6 sin ya. Ingat bahwa sudut rangkap cos 2X itu apa? Kalau kita hubungkan ke sin. 1 kurang 2 sin kuadrat X. Jadi kalau dipindahkan ke kiri, yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Ini ke kanan gini, yang ini ke kiri. Maka ini jadi positif. Jadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos 2X. Nah, ini kita ganti. Berarti yang 6 ini menjadi 3 kali 2. Berarti ini 3 kali, ya, 3 kali 2. Berarti 3 kali 1 kurang cos 2X. Ditambah 6 kali, yang ini sudut rangkap ya, daripada sinus. Sinus 2X. Sehingga nanti di sini sudutnya sudah sama. Yang ini nilainya 1. Berarti 6 tambah 2 tambah, ini 3 dikalikan ke dalam 1 gini. 3 kali 1 3. Baru 3 cos 2X tambah 6 sinus 2X. Nah, 6 tambah 2 tambah 3 sama dengan 11. 11 tambah, maaf dikurang, 3 cos 2X tambah 6 sin 2X. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Sehingga F max sama dengan akar A, A-nya 6, berarti 6 kuadrat, ditambah B-nya minus 3 ya, minus 3 kuadrat, baru ditambah C, C-nya 11. Jadi ini diperoleh menjadi 36 tambah 9 ditambah 11. 36 tambah 9, 45. 45 itu adalah 9 dikali 5 ya. Akar 9 itu 3. Berarti ini bisa ditulis 3 akar 5 ditambah 11. Inilah nilai maksimum. Nah, nilai minimum berarti min akar 36 ditambah 9 tambah 11. Ini tadi min 3 akar 5 ditambah 11. Inilah nilai minimum. Demikian ya pembahasan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar.